Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kita sudah masuk pada bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, namun di video kali ini kita hanya akan membahas tentang bentuk pangkat. Kemudian dalam bentuk pangkat itu terdiri dari dua, bentuk pangkat positif dan bentuk pangkat bulat negatif. Oke, jadi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk akar, kemudian kita akan membahas tentang bentuk logaritma. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan pangkat bulat positif. Oke, jadi perlu dipahami untuk A, elemen bilangan real, dan N-nya ini lebih besar dari 1, maka berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali A sampai seterusnya sebanyak N kali, ya. Jadi kalau A-nya pangkat 2, berarti A-nya ada 2 kali, berarti A dikali A. Oke, jadi N-nya ini sebanyak N kali, menunjukkan bahwa N-nya ada berapa. Misalnya lagi A-nya pangkat 5, berarti A-nya ada 5 kali. A kali A kali A kali A kali A. Oke ya. Nah, A ini apa? A ini adalah bilangan pokok. Jadi kadang ada yang sebut juga A itu adalah basis atau bilangan pokok ya. Kemudian N-nya disebut pangkat atau eksponen. Jadi ingat, A adalah bilangan pokok, N-nya adalah pangkat. Oke, kita masuk pada sifat-sifat eksponen bulat positif. Jadi sifat-sifat bilangan bulat. Oke, sifat yang pertama, A jika ada, ini sifat penjumlahan ya. Yang pertama, jika ada bilangan A pangkat M, kemudian dikali A pangkat N, berarti bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A, pangkatnya saja yang berbeda. Oke, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan saja. Kita masuk contoh. Lihat yang di bawah. A-nya pangkat 3 dikali A pangkat 5. Kan sama ya, bilangan pokoknya sama-sama A. Berarti kita langsung saja jumlahkan pangkatnya. Berarti A pangkat 3 tambah 5. Atau hasilnya adalah A pangkat 8. Kita masuk contoh lain saja. Oke, misalnya 2 pangkat 2. Ini harus sama ya bilangan pokoknya sehingga memenuhi untuk syarat yang pertama. Dikali 2 pangkat 3 ini sama dengan berapa? Nah, langsung saja kita jumlahkan pangkatnya ya. Jadi langsung saja 2 pangkat 2 tambah 3 itu adalah 5. Oke ya, jadi jika soalnya disuruh menentukan nilai, maka kita harus cari 2 pangkat 5 itu berapa. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa di sini 5? Karena dia 2 pangkat 5. N-nya adalah 5, 5 kali. Artinya 5 kali 2-nya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 kali. Nah, kalau disuruh tentukan nilainya, kita langsung cari saja. 2 kali 2, 4. Ini 2 kali 2 juga 4. 4 kali 4, 16. Kemudian kali 2 lagi yang di tengah. 16 kali 2, 32. Oke ya. Paham sampai di sini? Tapi kalau soalnya disuruh sederhanakan saja, maka 2 pangkat 5 pun sudah benar. Oke ya. Oke. Kita lanjut untuk sifat yang kedua, sifat pengurangan. Oke, sifat pembagian ya. Sifat pembagian. Tadi untuk sifat perkalian hasilnya penjumlahan ya untuk pangkatnya. Sekarang kalau dia bagi, maka
hasilnya atau rumusnya dia pangkatnya dikurang. Ingat ya, kalau kali pangkatnya dijumlah, kalau bagi, kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Kita langsung masuk contoh. Atau kita lihat dulu A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya sama-sama A. Maka pangkatnya langsung dikurang. M dikurang N. Oke. Nah, kita lihat untuk contoh. Kita lihat contohnya nomor 2. Yang ini, A pangkat 7 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 7 kurang 2. Jadi didapatkan A pangkat 5. Bagaimana kalau contoh soalnya disuruh menentukan nilai? Kita coba lihat. Sekarang untuk yang pangkat yang nomor 2. Oke. Soalnya seperti ini. 2 pangkat 4. Kemudian dibagi 2 pangkat 2. Kita tidak usah mencari 2 pangkat 4-nya dulu berapa, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2-nya lagi berapa. Itu terlalu panjang. Terlalu banyak yang harus kita operasikan, terlalu banyak nilainya. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, bilangan pokoknya sama-sama 2, ini ya sama-sama 2, maka kalian sederhanakan saja menjadi 2 pangkat 4 kurang 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Oke ya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 menghasilkan 4. Kalau kita cari satu-satu, 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 4 kali 4 16. 16 bagi 4. Kan kalau masih sederhana seperti ini kan kita tidak masalah. Tapi bagaimana kalau pangkatnya sudah banyak? Kan merepotkan. Jadi inilah makna atau kegunaan dari rumus-rumus bentuk pangkat ini. Untuk menyederhanakan cara kita mendapatkan sebuah nilai ya. Oke. Selanjutnya untuk yang sifat-sifat yang ketiga. Ini perpangkatan. Jadi kalau ada bilangan A berpangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, jadi 2 kali berpangkat ya, maka pangkatnya kalian langsung kalikan saja, berarti M kali N. Oke. Kita lihat contohnya nomor 3. Lihat, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 6, C-nya pangkat 4. Dipangkatkan 2 lagi. Bagaimana? Caranya adalah A-nya tetap kalian pangkatnya harus dikalikan, B-nya juga kalian harus kalikan, C-nya juga pangkatnya harus dikalikan. Jadi harus adil. Berarti di sini A-nya sudah pangkat 6. Kenapa dia 6? Karena A pangkat 3 dikali dengan 2 lagi. Untuk B pangkatnya 6 dikalikan 2 berarti pangkatnya sudah 12. C pangkatnya 4 kali 2 dapat 8. Oke ya, kita masuk pada angka. Misalnya untuk nomor 3 ini 2 pangkat 2 berpangkat lagi 3, maka ini akan menghasilkan 2 pangkat 6. Oke ya, 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini 4 kali 4 kali 4 lagi. Ya, jadi langsung kalian cari saja nilainya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 84 ya. Oke, kita lanjut selanjutnya sifat yang keempat. Oke, kita lihat A dikali B pangkat M, maka dua-duanya dipangkatkan. Jadi A-nya pangkat M, B-nya juga pangkat M. Misalnya 2 kali 3 pangkat 2.
maka ini akan menghasilkan 2 pangkat 2, kemudian 3-nya pangkat 2. 4 kali 9, 36. Coba kalau kita kerjakan yang di dalam. Kalau kita kerjakan yang di dalam 2 kali 3, 6. 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. Oke, sama ya, tapi ini untuk memudahkan kita jika menggunakan bilangan yang besar. Nah, selanjutnya untuk pembagian. Yang kelima, A per B pangkat M itu sama saja kalau A-nya pangkat M, kemudian B-nya pangkat M juga. Sebagai contoh, 2/3 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Berarti 4/9. Oke. Nah, ini tidak masalah. Jadi, rumus-rumus yang telah kita ketahui ini, Ibu tidak harapkan, maksudnya Ibu tidak mewajibkan kalian menghafal, tapi kalian harus lebih pada memahaminya. Memahami sifat-sifat ini dengan rajin-rajin latihan soal ya. Jadi masukkan saja nilai pada sifat-sifat yang kelima ini. Ganti-ganti saja nilainya supaya kalian paham. Kalau kalian latihan dengan cara seperti itu, kalian akan paham dengan sendirinya. Kalau misalnya yang pertama ini, kalian ganti lagi bilangan pokoknya 3. Pangkatnya sudah 2. Kemudian dikali lagi 3 pangkat 3. Kalian akan paham sendiri, oh ini hasilnya 3 pangkat 5. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, untuk bilangan bulat negatif, pangkat bulat negatif dan rasional. Nah, ini juga sangat penting. Bagaimana jika bilangan bulat atau bilangan bulatnya ini negatif, pangkatnya negatif? Kita lihat caranya. Kita kan misalnya 2 pangkat min 2. Ini kita tidak bisa berkesimpulan bahwa min 4. Ini salah ya. Jadi 2 pangkat min 2 kita jadikan dulu pangkatnya positif. Kita tidak bisa mencari nilainya kalau pangkatnya itu dalam bentuk negatif. Rumusnya adalah kalau pangkatnya negatif maka kita jadikan seper. Jadi A pangkat min M itu sama dengan seper A pangkat M ya. Jadi A dengan M-nya tidak berubah, tapi untuk menghilangkan negatifnya dia jadi seper. Oke, kita langsung masuk pada soal. Misalnya 2 pangkat min 3. Ini kan kita tidak bisa selesaikan ya, karena pangkatnya negatif. Jalannya adalah kalian jadikan dia positif dengan cara seper 2 pangkat 3. Kalau dia sudah diberikan seper seperti ini, maka pangkatnya sudah berubah jadi positif. Jadi hasilnya kita sudah bisa cari 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, berarti 8 ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau dia seperti ini? Seper 2 pangkat min 2. Oh, ini Bu, lihat dia sudah seper tapi pangkatnya masih minus. Nah, untuk merubah bilangan yang seperti ini, maka kita balik lagi. Kita naikkan. Tadi kan kalau dia di atas bukan bentuk seper, dia jadi seper. Nah, kalau seper, dia kita naikkan menjadi 2 pangkat 2. Pangkatnya sudah positif sehingga ini hasilnya 4. Oke ya. Ini tidak terlalu sulit. Kita lihat di sini, nyatakan dalam bentuk eksponen positif. Oke, dia diseperkan. Kemudian kita lihat bagian B-nya. Untuk bagian B, 12 bagi 3, 12/3 itu kan 4 ya.
Kemudian B-nya pangkatnya negatif 5, A-nya pangkatnya negatif 2. Kita tukar saja. B-nya jadi di atas, pangkatnya sudah positif. A-nya jadi di bawah, pangkatnya juga sudah positif. Oke? Jadi 4 B pangkat 5 per A pangkat 2. Oke ya. Nah, kemudian ini tidak dijelaskan di modul ini, namun kalian harus tahu bahwa A berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi semua bilangan pokok yang berpangkat 0 berapapun itu hasilnya 1. Misalnya 1000 pangkat 0 itu berapa? Itu hasilnya 1. Oke ya. Selanjutnya, nah, untuk tugas, oke. Untuk tugas, kalian kerjakan nomor 1 saja dulu ya. Oke. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya berapa? Jadi ibu mau ini ditentukan hasilnya. Misalnya 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali, berapa nilainya. Kemudian yang ini, yang B, min 3 pangkat 4 kan bisa dicari ya. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 itu berapa? Ingat kalau minus, misalnya min 2 pangkat 2 itu kan min 2 kali min 2. Ini jadi positif 4 karena minnya ada 2. Kalau min 2-nya ada 3, misalnya min 2 pangkat 3, ini kan kali lagi min 2. Hasilnya 2 kali min 2 kali min 2 positif 4. Positif 4 dikali lagi min 2 berarti min 8. Ingat, kalau untuk bilangan pokoknya negatif, kalau pangkatnya genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, dia akan menghasilkan bilangan positif, ya. Kalau pangkatnya ganjil, kemudian bilangan pokoknya genap, dia akan menghasilkan negatif. Oke? Kemudian, D ini langsung saja ya. Kalau kalian mendengarkan penjelasan ibu tadi, pasti langsung bisa jawab bagian D. Untuk bagian C, nah lihat, dia kan negatif juga. Berarti nanti hasilnya negatif karena pangkatnya itu ganjil 3. Nah, sifatnya untuk pembagian, satunya kalian pangkatkan juga, yang di bawah 3-nya kalian pangkatkan juga ya. Oke. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga setelah mendengarkan video kali ini, kalian dapat mengerti dengan baik tentang bentuk pangkat positif dan bentuk pangkat negatif. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugas hari ini dengan penuh semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.